الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بتحرم عقب تحرم إمامي، وقيل بإدراك بعد القيام، وقيل بأول ركوع، وصاحب إدراك الجماعة ما لم يسلم. Ini ada dua pembahasan, yaitu kapan seseorang dianggap mendapatkan takbiratul ula, fadilah takbiratul ula. Kemudian yang kedua, kapan seseorang dianggap mendapatkan fadilah jamaah. Jadi mendapatkan jamaah dan mendapatkan fadilah serta pahalanya. Poin pertama, wa idraku takbiratul ihram fadilatun. Jadi bisa mendapatkan takbiratul ihram itu satu fadilah tersendiri, satu pahala tersendiri. Sebagaimana dalam hadis, man shalla lillahi arba'ina yauman shalla lillah. Jadi salahnya karena Allah. 40 hari yudriku fiha takbiratul ula, kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Jadi berjamaah itu satu pahala tersendiri, sehingga sebetulnya orang dalam berjamaah itu di situ berisi macam-macam pahala. Berjamaah dilipatkan 27 derajat. Ketika dia bisa mendapatkan takbiratul ula, maka ini dua jaminan apabila didapat selama 40 hari. Dan sholatnya karena Allah, lillah. Ketika orang itu bisa amin bersama imam, maka diampuni dosa-dosanya. Karena orang yang amin bersama imam itu aminnya bareng dengan aminnya para malaikat. Sehingga di dalam sholat jamaah itu sendiri ada fadilah-fadilah lain yang dia dapat, itu selain apa itu namanya fadilah jamaah itu sendiri. Terus kapan orang dianggap atau dihukumi mendapatkan takbiratul ula, yaitu innama tasru bil istighal bi taharrumi akibat taharrumi imamihi. Didapatkan apa fadilah takbiratul ihram dengan langsung menyibukkan diri takbiratul ihram selepas takbiratul ihramnya imam. Cuma ini perhatikan, saya lihat orang-orang awam terkadang tergesa-gesa. Yang dimaksud akibah itu bagaimana? Akibah itu imam harus selesai takbirnya. Jadi imam harus selesai takbirnya, yaitu sampai roh. Tidak boleh dan tidak sah sholatnya. Dalam madzhab Syafi'i, tidak boleh dan tidak sah sholatnya kalau imam belum sampai roh, makmum sudah memulai Allah. Karena idza kabbara al-imam fakabbiru. Innama ju'ilal imamu liyuqtada bihi fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, selesai takbir, maka silakan takbir. Sehingga dalam madzhab Syafi'i, kalau sampai imam belum selesai sampai roh, lah kalau makmum sudah memulai, ini justru batal sholatnya makmum. Karena dianggap muqaranah
bebarengan dengan takbirnya imam. Nah, ini terkadang kita lihat karkun itu ingin tergesa-gesa, ya, ingin mendapatkan takbiratul ula, tapi dia ini tidak paham masalah ini, akhirnya bukannya dapat takbiratul ula, malah batal sholat. Jadi akibat itu ya jangan terlalu lama. Imam takbir, maka kita segera takbir. Ini pendapat yang utama. Pendapat yang kedua agak longgar. Selama makmum mendapatkan qiyamnya imam, wakila bidraki ba'dil qiyam. Jadi selama makmum mendapatkan qiyamnya imam, maka dapat takbiratul ula, agak longgar. Bahkan wakila bidraki ba'dil qiyam. Nah, saya ulangi lagi. Di awali ruku'in, ini agak longgar lagi. Maksudnya, kok imam itu baru permulaan ruku, si makmum sudah takbir, maka itu sudah dapat takbiratul ula. Jadi kalau yang pertama, makmum harus segera takbir selepas imamnya takbir. Yang kedua, selama imam masih qiyam, kok makmum berhasil takbiratul ula, dapat. Nah yang ketiga lebih longgar lagi, ketika imam baru memulai ruku, kok makmum bisa takbir, maka ini masih dapat. Terus masalah kedua, wasahih idrakul jamaati malam yusallim. Kapan orang dianggap mendapatkan fadilah jamaah? Ketika dia berhasil takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Lah kapan mimnya alaikum? Jadi kalau imamnya belum sampai mimnya alaikum, kok makmum sudah bisa menyelesaikan takbirnya, ini mendapat pahala 27 derajat. Jadi saya ulangi, yang penting imam belum sampai mimnya alaikum, kok makmum sudah selesai takbir, selesai Allahu Akbar, kemudian selesai Allahu Akbar, makmum baru salam. Nah ini dia dihukumi mendapat sholat fadilah sholat jamaah. Allah kemudahan. Terus kemudian ini anjuran bagi imam, wal yukhafif al imamu ma'abilil ab'adi. Dianjurkan hendaklah meringankan sholat sebagai imam disertai mengerjakan sunnah-sunnah ab'ad wal hayat bila ayyarda bitatwilihi masurun, kecuali ridho dengan memanjangkannya imam, sopa masurun makmum masurun. Ini banyak orang terkadang juga nggak paham siapa yang dimaksud makmum mahsur. Jadi makmum mahsur, jamaah mahsurun itu adalah makmum yang sudah terbiasa sholat di tempat itu. Ini jamaah kaum mahsur, yaitu orang yang sudah terbiasa sholat di situ. Maka disitulah dipahami oleh para fuqaha, baginda Nabi SAW ketika sholat jamaah ini yang dibaca itu panjang-panjang. Dalam sholat subuh, sholat zuhur yang dibaca apa itu? Iwalul mufassal. Dalam sholat asar dan isya, ausatul mufassal. Maghrib kebanyakan isarul mufassal. Ini dipahami oleh para fuqaha karena yang sholat di Madinah itu adalah orang-orang yang sudah biasa sholat di situ dan mereka ridho. Begitu pula zaman Khulafaur Rasyidin. Maka jadi tertib aslinya imam itu tahfidz, tapi tahfidz juga jangan dipahami berlebihan. Oh tahfidz, pokoknya rukunya cepat, sujudnya cepat, pokoknya kalau sholat dulu falak nas. Nah itu juga keliru lagi. Ini bukan tahfidz, ini orang tergesa-gesa namanya. Karena yang diajarkan Nabi SAW, yang diajarkan apa itu namanya para khulafaur rasyidin, juga yang ditulis oleh para fuqaha itu sholat 5 waktu ya
Seperti itu sunnahnya gitu. Jadi tahfidz itu ya standarnya itu kenapa ini ada perintah tahfidz? Karena ceritanya ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau selesai sholat di Masjid Nabawi, kemudian sholat i'adah di kampungnya, di mahallahnya, di masjidnya. Sedangkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini kaumnya itu kebanyakan para petani. Maka sholat isya apa yang dibaca? Al-Baqarah. Ini petani yang dibaca Al-Baqarah, kan gitu kan. Maka satu makmum nggak kuat, dilaporkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur oleh baginda Nabi. Jadi di dalam makmum kamu itu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah. Hendaklah kamu kalau ngimami, wal tukhafif, gitu. Kamu yang ringan lah. Contoh ringan itu apa? Oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan contoh ringan itu hendaklah kamu baca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah, dan itu adalah awsatul mufassal. Jadi contoh ringan itu masih panjang gitu. Dan di kampung kita ini sholat Jumat dibacakan itu ternyata perasaannya panjang gitu. Jadi repot, makanya jangan dipahami bahwa yukhafif ini menurut pemahaman kita sendiri. Pahamilah bagaimana cara para fuqaha memahami, cara para ulama memahami. Jadi baginda Nabi perintahkan Sayyidina Mu'adz yang membaca surat Al-Baqarah itu adalah kamu tahfidz. Contohnya kamu baca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi makanya standarnya itu sudah tahfidz. Awsatul mufassal. Kemudian walaupun ini ringan, maksudnya jangan terlalu panjang-panjang, jangan ditinggalkan sunnah-sunnah ab'ad, sunnah hayat, tasbihat yang minimal 3 kali, kan gitu. Tapi jangan panjang-panjang, 3 kali udah cukup. Tapi itu tadi, illa yarda bitatwili masrur, kecuali kalau makmumnya itu hanya orang-orang yang biasa sholat di situ dan mereka ridho dibacakan panjang. Umpamanya kayak Sayyidina Umar pernah dalam sholat subuh baca surat Yusuf. Panjang gitu. Jadi ini juga nggak ada masalah. Jadi makanya yang penting yang dipahami, fal yukhafif ini jangan dipahami menurut kita sendiri. Pahamilah itu sabda Nabi dan juga dicontohkan oleh Nabi, dan pahamilah itu sabda Nabi sesuai contoh Nabi juga sesuai yang dijelaskan oleh para fuqaha. Wa yukrah tatwili hafa akharun. Makruh bagi imam memanjangkan qiraah atau memanjangkan rukuk karena untuk menunggu makmum-makmum yang terlambat. Jadi kita lihat ada orang itu datang, suara serandal, suara sepeda motor. Maka untuk menunggu makmum sengaja kita panjangkan. Jadi yang memanjangkan bukan ikut sunnah, gitu loh. Memanjangkan bukan karena ikut sunnah Nabi, tapi memanjangkan itu karena menunggu makmum yang baru datang. Walau ahasa biruku abi tasyahud al-akhir bidakhilin lam yukrah intidara bil adhar, kecuali dalam kondisi ruku atau tasyahud akhir dia mengetahui ahasadu, maksudnya mengetahui bidakhilin dengan orang yang baru masuk masjid, maka tidak makruh menunggu dakhil, sarannya dakhil sudah masuk masjid. Jadi kenapa? Karena intidar dalam ruku ini supaya makmum mendapatkan rakaat tersebut, dan ini dari dalam tasyahud akhir supaya dia dapat fadilah jamaah. Jadi ini sunnah, syaratnya yang ditunggu sudah masuk masjid. Jadi kalau baru datang sepeda motoran di luar tidak sunnah. Bil adhari dengan syarat ilam yubalik bihi walam yufarik baina dakhilin. Ada 2 syarat, yaitu imam tidak membeda-bedakan di dalam menunggu. Kalau yang datang ini kerabatnya sendiri ditunggu, kalau yang datang bukan kerabatnya tidak ditunggu, itu tidak boleh. Jadi dia tidak tidak membeda-bedakan di antara orang yang masuk tadi, kemudian tidak berlebihan. Jadi yang memanjakan itu lam yubalik,
tidak terlalu berlebihan di dalam memanjangkan rukuk dan tasyahud akhir. Waktu Imam Nawawi mengatakan, al-madhabu istibabu intidhari wallahu alam wa la yaqdiru bi ghairihima. Jadi maksudnya ini al-madhabu istibabu intidharihi. Jadi ini al-madhabu ini kembali kepada lam yukroh intidharuhu. Bahasa Imam Rafi'i, bahasanya Imam Rafi'i. Jadi perhatikan dari awal, dimakruhkan memanjang-manjangkan qiraah karena untuk menunggu makmum yang lain. Kenapa? Karena akan merugikan makmum yang sudah datang awal. Wa darar la yuzalu bidoror, kan gitu kan. Jadi maksudnya ini menunggu ini supaya makmumnya datang tidak ada doror ketinggalan jamaah, tetapi bikin doror yang lain, gitu loh. Maka makruh memanjangkan qiraah menunggu makmum yang lain. Nah, terus surah kedua, bagaimana kalau orang baru masuk masjid? Bahasa ungkapan Imam Rafi'i tidak makruh. Tidak makruh itu artinya macam-macam. Bisa mubah, bisa sunnah, kan gitu kan. Yang penting nggak makruh. Jadi ini maksudnya sebagai muqabil kata-kata yukrahu tatwil. Jadi kalau tatwil iktidori akhirin makruh, tetapi maksudnya begitu sebagai pengecualian. Kalau ada orang sudah masuk masjid, maka tidak makruh bagi imam menunggu di dalam rukuk dan tasyahud akhir. Nah, i'anah bagi dia. Syaratnya tidak berlebihan dan tidak membedakan. Dan Imam Nawawi menegaskan bukan sekedar tidak makruh, sunnah. Jadi al-madhab itu maksudnya periwayatan madhab yang paling kuat, bukan sekedar tidak makruh. Tidak makruh itu kata-kata yang masih mubham gitu. Ditegaskan lagi sunnah. Jadi menunggu dakhil, orang yang baru masuk masjid ditunggu di dalam rukuk supaya mendapat rakaat tersebut, atau ditunggu dalam tasyahud akhir supaya mendapat fadilah jamaah, itu sunnah, wallahu a'lam. Dan tidak boleh menunggu di selain rukuk dan tasyahud akhir, karena nggak ada faedahnya gitu, nggak ada faedahnya. Wa yusanu ilmu sholli wa kata jama'atin bila sahih adatuha ma jama'atin yudrikuha wa fardu al-ula fil jadid wa lasanu yanmi bisaniyati al-fardu. Jadi ini pembahasan mengenai apa? Pembahasan mengenai i'adatus sholat. Di antara satu perkara yang disyariatkan di dalam Islam kaitan dengan sholat jamaah yaitu apa? Orang yang menemukan sholat jamaah di masjid, di musola, sedangkan dia sudah sholat, orang yang menemukan sholat jamaah di masjid atau di musola, sedangkan dia ini sudah sholat, entah sholat yang pertama sendirian atau berjamaah, maka sunnah bagi dia ikut bergabung dengan jamaah tersebut. Sunnah. Kenapa? Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah menghilangkan kecurigaan atau sesuatu yang bisa merusak hati. Kenapa? Coba kita jadi imam, sholat, kemudian selesai sholat ada orang duduk di belakang gak mau berjamaah sama kita. Nah ini tindakan tidak mau bergabung berjamaah di dalam orang yang sedang sholat berjamaah itu akan menimbulkan macam-macam praduga. Kenapa dia tidak ikut? Itu diantaranya. Nah, mengenai dalilnya, ketika musim haji, itu kan baginda Nabi SAW
sholat subuh kalau tidak salah itu. Selesai sholat, beliau berbalik melihat makmum, ada orang di belakang, kemudian gak ikut sholat. Maka selesai wirid, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi, kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Oh, kami sudah sholat di kemah kami ya Rasulullah. Kalau kamu sudah sholat wajib di tempat kamu, kemudian kamu mendatangi sholat berjamaah didirikan, maka itulah sholat. Karena sholat ini sunnah. Jadi, yusanu lil musalli wahdahu, orang yang sholat sendiri, wa kada jamaatan bil asahi, orang yang sudah sholat sendiri atau bahkan dia ini pendapat ashab yang dimilkan, dia sholat berjamaah, i'adatuha ma'a jamaatin yudrikuha, mengulangi sholat lagi bersama jamaah yang dia dapat di satu tempat setengah sendiri. Wa fardhu al-ula, sedangkan yang dihukumi wajib adalah sholat yang pertama menurut qaul jadid. Cuma walaupun yang dihukumi fardu sholat yang pertama, karena nas Nabi kan, fa innaha lakuma nafilah. Ya, sholat ini bagi kamu adalah nafilah, sunnah hukumnya. Sunas sabda Nabi. Jadi yang dihukumi sholat wajib adalah yang pertama, yang kedua sunnah. Tetapi walaupun sunnah, ini ada pertanyaan, dia niat sholat fardu apa niat sholat sunnah? Al-asah ano yanni bisani al-fardu. Jadi walaupun ini qaul jadid, yang dihukumi fardu adalah yang pertama dan kedua sunnah, maka tetap dia niat sholat fardu supaya dapat apa? Dapat pahala jamaah. Terus contoh yang kedua, di antara sunnah i'adah itu apa? Menemani orang sholat. Jadi satu hari ketika sholat asar itu selesai, tiba-tiba ada orang terlambat. Jadi ke masjid, kondisi sudah nggak ada teman, sudah selesai sholat. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, man yatasaddaq ala hada, siapa yang mau bersedekah atas orang ini? Maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Maka Abu Bakar sholat bersama orang yang terlambat. Jadi di antara bentuk i'adah yaitu apa? Orang sudah sholat berjamaah, kemudian ada teman kita ini terlambat, dia sholat sendiri, minta kita untuk menemani, maka itu adalah sedekah. Entah yang menemani jadi imam, jadi makmum, sama saja, itu dapat pahala i'anatun ala ta'ah. Walau rusota fi tarkiyah wa ikuna sunnatun ila li'udrin amin kamatorin. Jadi yang ada al-asah atau apa, itu ada khilafiyat gitu loh. Jadi mesti ada yang tidak setuju. Wal asah annahu yanni bisanya al-fardhu. Jadi ini pendapat kedua, bagaimana dia nak sholat fardu? Sholatnya sunnah kalau niat fardu. Sholatnya itu jelas sholat sunnah. Kalau niat fardu, ya sudah, kalau duhur saja. Asar saja, jangan usah dikasih fardu. Oh ini nas bagi Nabi sholatnya sholat sunnah. Kemudian laru sholat bitarkiyah wa ikulna sunnatun ilali udrin, maksudnya laru sholat bitarkiyah ini kemarin sudah kita bahas bahwa qaul mu'tamad hukumnya sholat berjamaah itu fardu kifayah, wajib. Maka karena wajib, ini sholat jamaah harus dikerjakan. Tidak ada keringanan dalam meninggalkan sholat jamaah. Bahkan walaupun kita berpendapat bahwa apa itu sholat jamaah itu sunnatun mu'akkadah. Jadi maksudnya tidak dibolehkan satu kampung sampai tidak ada sama sekali jamaahnya gitu loh. Walaupun kita ikut pendapat yang Qalbani yang mengatakan bahwa al-jama'atu fi sholawatil khamsi adalah sunnatun mu'akkadah, tetap tidak ada keringanan sama sekali sampai kalau sholat jamaah itu ditinggalkan. Nggak boleh, harus tetap ada. Kecuali ada udzur. Tidak ada udzur.
Ya sifatnya am, oleh banjir kan gitu kan. Banjir gimana, mau sholat di mana kan? Gak ada tempat. Kamatorin seperti hujan, aurikin asibin, atau angin yang kencang bilali di waktu malam. Maka ada wahalun syadidun, lumpur yang berat, ala sahih al khasin, atau udur yang khas kamarotin waharin wabaratin syadidain, sakit, panas, dingin yang sangat. Jadi ada orang itu ya sholat isya, ini musim dingin, angin, orang kalau keluar masuk angin, bisa saja gitu. Hujan, hujan kalau di negara kita ini ya selama masih ada payung itu bukan masalah. Kenapa? Karena di negara kita ini di mana-mana sudah terbiasa musim hujan, sehingga kalau ada hujan itu air sudah mengalir di jalurnya masing-masing, tidak mengganggu jalan. Ini loh. Kita berangkat ke masjid, ya biasa aja. Kenapa? Karena air itu tidak membanjiri jalan, beda dengan di Mekah. Di Mekah, di Jeddah, ini kalau hujan, maka langsung banjir. Karena tidak disiapkan selokan-selokan di sana. Sehingga hujan mesti langsung banjir. Jadi itu. Sehingga payung yo nggak ada, jalan yo penuh dengan lumpur banjir. Ini satu hal yang berat begitu. Panas. Nah, ini kalau di Saudi atau di Mekah ini kalau sudah panas ini 40 derajat. Wajuin wa atasil ini. Kemudian lapar. Haus yang tampak. Mudafati hadasin, menahan hadas, menahan kencing, menahan berak, menahan kentut. Ini selesaikan dulu. Jadi selesaikan dulu. Lapar, selesaikan dulu. Makan secukupnya baru berangkat. Karena apa? Kalau orang tuh memaksakan sholat kondisi lapar, padahal makanan sudah siap, memaksakan sholat dalam kondisi menahan kentut, menahan kencing, menahan berak, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Nah, orang yang sholatnya tidak khusyuk seperti jasad yang tidak ada nyawanya. Waqami dolimin ala nafsin amalin. Di jalan dia khawatir adanya orang dolim yang akan merampas hartanya atau membunuhnya atau menganiaya dia. Jadi khawatir atas dirinya, nyawanya atau hartanya. Wa mulazamati gharimin musirin. Ditunggu. Jadi saya tahu nanti kalau ke masjid sudah ditunggu orang yang mau nagih hutang saya. Sedangkan dia musir, gak mampu bayar. Beda kalau kita ini mampu tapi gak mau bayar. Maka ini gak ada alasan. Kita kondisi musir dari Al-Quranul Karim, faikana dhu usratin fanadiratun ila maisarah. Orang yang gak mampu bayar ini wajib dikasih tempo sampai dia mampu bayar. Nah, ada orang punya utang, memang belum ada untuk bayar. Nah, yang utangi memaksa kamu harus bayar. Kalau enggak, tak tunggu terus. Diikuti terus mulazamah tuh, diikuti terus. Nggak bisa lepas. Ini kan masakoh ini, masakoh. Maka orang semacam ini boleh untuk tidak berangkat ke masjid. Terus, wa ukubatin atau ukubatin ini. Wa ada wawunya. Wa ukubatin yurja tarkuha inna ghayyaba ayyaman. Jadi dia ini mengalami satu tindakan kriminal yang akan dihukum oleh penguasa. Dituntut. Jadi dia berbuat kriminal, zalim kepada orang, maka pasti dihukum. Kemudian dia pergi. Pergi kemana? Kenapa? Sekarang lagi panas. Suasana lagi panas, keluarganya lagi marah. Orang marah pasti akan nuntut kisos, nuntut
balas, maka pergi dulu. Kalau saya muncul sekarang di masjid, sudah mampus saya. Pergi dulu. Sampai kapan? Sampai reda. Kan orang tuh 3 hari, 4 hari, 5 hari, mungkin marahnya akan berkurang. Kalau marahnya berkurang, dia akan memaafkan. Mungkin saja begitu. Makanya, wa uqubatin yurja tarkuha, dan khawatir adanya hukuman yang diharapkan akan ditinggalkan, maksudnya dimaafkan, tidak ditutup di mahkamah, idza ghayyaba ayyaman, kalau dia pergi beberapa hari. Mungkin ada alasan untuk tidak ke masjid. Wa'urin, yaitu karena ada punya baju. Termasuk alasan boleh tidak salat jamaah. Wa tahwil safarin ma'rufatin tarhal, mempersiapkan perjalanan bersama rombongan yang sudah mau berangkat. Ini saya kalau ini jamaah berangkat jam sekian. Kalau saya berangkat ikut sholat jamaah ketinggalan rombongan. Jadi kalau saya sholat jamaah akan ketinggalan rombongan. Maka boleh dia tidak ikut sholat jamaah demi barengi rombongan yang sudah siap berangkat. Wa klidirihin karihin, memakan makanan yang bau tidak sedap, ya, singkol, dengan bawang mentah, merokok, tapi jangan disengaja. Saya sengaja tidak apa, sengaja merokok biar tidak sunah ke masjid. Ini orang fasik jadinya. Jadi kalau orang yang, jadi gini maksudnya itu, orang ke masjid itu satu maslahat. Orang datang ke masjid itu satu maslahat untuk mendapatkan pahala berjamaah. Tetapi kedatangan dia ke masjid itu merugikan orang lain, bikin tidak nyaman orang lain. Gara-gara bau keringatnya, dia belum mandi, baru kerja berat, baru safar jauh, akhirnya bau keringat, bajunya bau. Sehingga kalau dia ini berdiri di shaf, orang di kanan kirinya mesti nggak nyaman. Ini namanya ilhaqud darar bil ghair. Namanya membuat kerugian kepada orang lain, membuat orang tidak khusyuk. Maka orang zaman dulu, kalau dia mau bertamu dalam safar, maka sebelum dia masuk, baju diganti dulu. Jadi kaosnya yang bau, bajunya yang bau diganti dulu. Dan kemudian sehingga dia bertamu atau masuk dalam jamaah itu tidak mengganggu orang lain, tidak menyusahkan orang lain dengan bau badannya dan bau bajunya. Ini satu perkara yang penting diperhatikan. Jadi saya ulangi, orang yang dia ini membawa bau yang tidak sedap, entah itu jengkol, entah itu rokok, entah itu keringat, entah itu bau bawang, ini yaitu tadi tarkul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari mafsadah, yaitu kerugian yang diterima orang-orang di sekitarnya, lebih diprioritaskan, dikedepankan daripada menarik kemaslahatan untuk diri sendiri. Kita datang ke masjid, ada maslahat. Di waktu yang bersamaan, ada mafsadah. Maka harus memperhatikan mafsadah itu dengan tidak datang ke masjid. Wa khuduri qaribin muhtadirin. Jadi khudur itu maksudnya apa? Jadi khuduri, maksudnya mendatangi kerabat yang kondisi sakaratul maut, maridin atau sakit, bila mutahidi tanpa ada yang merawatnya, ya nasubi, atau ada yang merawat tetapi dia merasa nyaman dengan keberadaan dia, keberadaan orang yang mau jamaah tadi maksudnya. Jadi di waktu yang bersamaan ini sudah ada panggilan sholat di masjid, tapi di waktu yang bersamaan ini kerabat kita, istri, saudara, orang tua dalam kondisi sakaratul maut, maka kita prioritaskan menjaga kerabat tadi. Atau dia ini sakit tanpa ada yang merawat, atau ada yang merawat tetapi merasa tenang dengan keberadaan kita, maka ini
tapi diprioritaskan haknya kerabat tadi daripada sholat jamaah. Faslun. La yasihu qidauhu biman ya'lamu butlana salatihi aw yataqiduhu kamustahidaini ikhtalafa bil qiblati aw ina'ini fa in ta'addada atayru fala sahihah balam yata'ayyan ina'ul imami lin najasati fa idanna taharata ina'i ghairihi iktada bihi qat'an walam istaba khamsatun biha najasun ala khamsatin fa dhanna kullu taharata ina'in fa tawaddu'a bihi wa ma kullun bi salatin fa bil asahi yu'iduna isya ila imamaha fa yu'idul maghrib. Jadi di antara syarat sah sholat berjamaah, makmum tidak meyakini batalnya sholatnya imam. Tidak meyakini bahwa sholat imam itu batal. Atau apa bedanya ya'lamu dengan ya'taqidu? Kalau ya'lamu itu maksudnya dia tahu betul, yakin betul bahwa imamnya batal. Kalau ya'taqidu itu maksudnya mungkin beda pendapat. Jadi itikad dalam madzhab dia, gitu kan? Jadi lebih ringan daripada ya'lamu begitu. Ini pasal itu membahas itulah di sini Imam Nawawi menyebutkan banyak sekali apa itu surahnya. Daya siku tidak sah apa yang tidak makmum bermakmumnya seseorang biman dengan imam ya lamu kang meyakini sopa makmum putrana sholati batalnya sholatnya imam. Jadi ya lamu itu yakin bukan sekedar ini perbedaan pendapat, yakin memang batal. Contohnya imamnya kafir, imamnya orang murtad, imamnya ini membawa najis, imamnya belum wudu, dari toilet belum wudu begitu. Maka ini tidak sah sholatnya. Au ya tak itu, maksudnya dalam pandangan dia, dalam madhab dia batal. Jadi ya tak itu ini apa itu namanya? Mungkin imamnya bermadhab Hanafi, kemudian imamnya menyentuh istrinya. Ini bagi imam tidak batal, tapi bagi si makmum ini batal. Jadi bagi imam tidak batal sentuhan dengan istri atau imamnya menyentuh kemaluannya kan gitu kan. Madhab Hanafi kan nggak batal itu. Dan sedangkan makmumnya madhab Syafi'i ini ya takiduhu. Jadi pandangan madhab dia batal. Sedangkan pandangan madhab imam tidak batal. Ini juga nggak sah. Makanya kalau kita ini pergi ke India Pakistan, kalau kita ini yakin bahwasanya imamnya itu tidak membaca bismillah, itu dari pendapat madhab Syafi'i udah nggak sah. Karena ya takidul makmum butlana sholatil imam likaunihi lam yaqra bismillah fi fatihatihi. Cuma karena kita di sana itu ada hajat, kita ke sana bukan mau sehari 2 hari. Kalau kita cuma melancong sehari 2 hari 3 hari, kita lah bisa sholat sendiri. Kita di sini mau keluar 40 hari, 4 bulan belajar dakwah. Maka dalam masalah ini kita ambil pendapat kedua bahwa al-ibrah bi'tiqadil imam la bi'tiqadil makmum. Jadi madhab Syafi'i ini masalah ini kalau orang beda pendapat, maka yang jadi tolak ukur adalah i'tiqadul makmum. Kalau makmum meyakini itu batal, tidak sah. Bagaimana Anda bermakmum dengan sholatnya seseorang yang Anda meyakini batal? Nggak bisa. Lah,
Pandangan kedua, al-ibrah bi'tiqadil imam. Loh, walaupun makmum meyakini dia ini beritikad, berpandangan dia ini sholatnya batal, tapi kalau imam itu dalam madhab dia nggak batal, ya nggak apa-apa. Ini pandangan kedua yang lebih ringan, karena kalau nggak disampaikan, ini berat, dapat ini berat. Contoh di sini, itu contoh-contoh yang di Fathul Mu'ainan itu kan. Sekarang contoh di sini, kamu ini dua orang berijtihad masalah kiblat contoh pertama, atau masalah dua wadah. Jadi di tengah hutan, di tengah padang pasir, di kegelapan malam, kondisi hujan, tidak tampak itu bintang. Pakai GPS, yo nggak ada sinyal. Lagi istihad masing-masing. Ternyata satu sana lo kiblat, TCC. Tadi jalannya belok sini, belok sini, belok sini. Sana, sana, sana. Jadi dua orang ini safar di kegelapan malam, kondisi gerimis, nggak ada adilatul kiblat. Terus istihad, pokoknya tuh diteliti tadi jalannya belok ke sini, belok ke sini. Ya, sana, sana, sana. Satu, sana. Maka orang begini silakan sholat sendiri-sendiri. Tidak boleh untuk berjamaah. Karena setiap masing-masing meyakini gak sahnya sholatnya akhir. Ina ini. Jadi ada dua wadah. Wes dua tok. Dua-duanya yakin salah satu najis, salah satu suci. Terus berijtihad. Oh ini yang suci. Teliti dia sekitar ini yang suci. Itu najis, enggak, punya mutu yang najis. Maka orang begini tidak boleh sholat berjamaah. Karena apa? Dia meyakini wudhunya imam itu jadi gak sah. Air yang dia pakai tohara itu air yang najis. Nah sekarang gini, baik ta'adada at-tahir. Kalau yang tahir itu ta'adud, maksudnya apa? Ada 5 wadah, ada 4 wadah. Nah kemudian salah satu suci. Salah satu najis, yang lain suci. Jadi 4 wadah, yang 3 itu suci, yang 1 najis. Tapi nggak tahu mana yang najis. Jadi ternyata beda, jadi nggak apa-apa kalau gitu. Jadi ada itu falasa asihatu. Malam ya ta'ayan inal imam alin najasa. Selama tidak tertentu bahwa wadah yang dipakai imam adalah wadah yang najis. Fa in dhanna wahidun taharata ina'i ghairihi iktada bihi jawasan qat'an. Kalau salah satu meyakini sucinya wadah yang lain, maksudnya apa? Taat itu tadi, jadi ada 5 orang, kemudian ini wadahnya 4, orangnya juga 4. Maka salah satu najis. Ini 1, 2, 3, 4, guys. Ada 4 wadah. Ini meyakini yang dipakai suci. Kamu meyakini yang itu juga suci. Ya kamu meyakini najis yang itu. Maka bermakmum dengan yang 1, 2 ini boleh. Karena Anda meyakini yang dia pakai itu adalah wadah yang suci. Maka fa'indanna taharata ina ghairi yang iktada bi qat'an tanpa khilaf ini. Nah, sekarang contoh yang agak rumit. Wala wistaba khamsatun biha najisun. Istibah apa khamsatun? 5 wadah. Jadi ada 5 wadah. Istibah maksudnya apa? Biha najisun. Di dalam 5 wadah itu ada 1 wadah yang mutanajis. Tetapi tidak diketahui ghairu muta'ayyin. Yes. Kemudian ala khamsatin atas 5 orang yang berbeda. Ini contoh aja. Jadi 5 orang safar, kemudian ada wadah 5 timba. Nah, salah satunya diyakini mutanajis, tapi nggak tahu yang mana. Fadanna kullu taharata ina'in. Masing-masing menyangka sucinya 1 wadah. Jadi maksudnya apa? Yang orang nomor 1 meyakini wadah nomor 1 suci. Orang yang nomor 2 meyakini wadah nomor 2 suci.
3, 4, 5 juga begitu. Terus watawatu abihi, ya wudu dengan apa yang diyakini suci. Wa amma kullun bisolatin, kemudian masing-masing menjadi imam dalam setiap sholat. Nomor 1 ngimami sholat zuhur, nomor 2 ngimami sholat asar, nomor 3 ngimami sholat maghrib, 4 isya, nomor 5 mengimami sholat subuh, umpamanya begitu. Kalau di sini dimulai dari sholat subuh, bukan zuhur, dimulai dari sholat subuh, contoh di sini. Maka dalam pendapat ashab yang diunggulkan, bil asah yu'aidu dal isya. Jadi 5 orang itu hanya wajib mengulangi sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, tidak mengulangi. Hanya isya yang diulangi. Illa imamah, kecuali imam isya. Maka yang dia ulangi adalah sholat maghrib. Bingung toh? Waduh. Jadi, alasannya apa? Nah, ini dijelaskan dalam sarahnya ini. Lita'ayyunin najasah fi inai imamiyah bizakbihim. Karena menurut 4 orang tadi, air yang najis adalah air yang kelima, gitu loh. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu suci, imamnya itu wudhu dengan air yang suci menurut mereka masing-masing. Yang ditentukan mutanajis adalah wadah nomor 5 menurut prasangka mereka, kecuali imam sholat isya. Imam sholat isya gak mungkin dia meyakini apa airnya mutanajis, maka yang dia ulangi adalah sholat maghrib. Dia saja. Contoh lagi, walak tabasyabin bihanabiyin masafar jauh. Tadi orang yang bermadhab Syafi'i bermakmum dengan imam madhab Hanafi, di mana dalam madhab Hanafi menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Awif tasoda. Sedangkan dalam madhab Hanafi, bekam atau mengeluarkan darah itu membatalkan wudhu. Perhatikan, seorang madhab Syafi'i bermakmum dengan imam Hanafi. 2 gambar. Yang pertama, imamnya menyentuh kemaluan atau menyentuh istrinya. Yang kedua, imamnya bekam, pastun mengeluarkan darah. Maka gimana? Al-asah as-sihatu fil fasti dunal masih iktibaran biniyatil muqtadi. Jadi surah yang kedua sah. Kenapa? Ketika imam itu cantuk atau bekam, maka dalam pandangan makmum imam tidak batal. Dalam pandangan makmum imam tidak batal, maka berjamaah sah. Nah, dalam surah yang pertama, imam nyentuh kemaluan itu menurut pandangan makmum batal, walaupun pandangan imam itu tidak batal. Jadi, i'tibaran bi tiqadil muqtadi wasani aksudalik. Karena yang dipandang adalah itikadnya imam. Jadi maksudnya apa? Surah yang pertama itu yang sah, surah yang kedua itu yang batal. Jadi 2 pendapat aja. Al-ibrah bitiqadil iman atau bitiqadil makmum gitu. Karena imam kui wis ngerti dia madhab Hanafi, kemudian dia ini bekam, kok tetap sholat, ini jadi wong dolanan. Karena dia meyakini butuhnya batal gitu loh. Sehingga orang semacam itu nggak sah dijadikan sebagai imam. Beda dengan kalau dia itu apa namanya? Kalau dia itu menyentuh istrinya atau menyentuh kemaluannya, dia tetap jadi imam. Maka dalam pandangan dia sah sholatnya, dia tidak main-main. Memang saya madhabnya begini, sah gitu loh. Sehingga itu yang ditajih pendapat yang kedua. Makanya dalam madhab Syafi'i sendiri, ashab itu ada 2 pendapat, gitu loh. Ada 2 pendapat. Jadi pendapat kedua sah. Jadi imamnya, jadi makmum bermakmum orang Hanafi, imamnya mengerjakan satu yang membatalkan menurut orang Syafi'i, tetapi tidak membatalkan menurut orang
Hanafi nyentuh istri dan nyentuh kemaluan. Ini dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama batal karena itibaran bidiqadil ma'mum. Pendapat kedua sah karena yang dipandang adalah itikadnya imam. Ini ada penting ini, kalau dia tidak ada khilafiyah ini. Wala tasiqatuwatun bi muqtadin. Gak sah bermakmum dengan dia juga masih makmum. Itu ada hadis, Pak. Ada hadis ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit itu kan para sahabat bermakmum dengan Abu Bakar, Abu Bakar bermakmum dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasanya rawi, maksudnya apa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suaranya sangat lirih sehingga tidak didengar oleh makmum. Maka Sayyidina Abu Bakar jadi mubalik. Beliau takbirnya dikeraskan sehingga makmum mengetahui gerakan Nabi dengan gerakan Abu Bakar dengan takbirnya, takbir intiqalnya Abu Bakar. Maka rawi membahasakan seolah-olah makmum ini bermakmum dengan Abu Bakar dan Abu Bakar bermakmum dengan padahal nggak begitu. Semua bermakmum dengan baginda. Makanya kalau ada orang tuh posisi jadi makmum kok ada jadikan imam, nggak sah. Nah itu Pak, mau masuk gimana? Nah, ketika imam salam kan dia sudah bukan makmum. Ketika imam salam dia sudah bukan makmum. Dia sudah munfarid. Boleh jadi imam. Tetapi sebetulnya ini kan tradisi ya. Tradisi di Jawa ini, di negara kita ini, kalau kita terlambat salat jamaah, maka bermakmum dengan masbuk kan gitu kan. Tradisi. Padahal afdalnya tidak begitu. Afdalnya kalau kita lebih dari satu, bikin jamaah sendiri. Jangan Anda menganggap kalau saya bermakmum dengan masbuk, saya dapat kecepatan jamaah sama masjid. Enggak ada kaitannya. Jadi jamaah di masjid sudah selesai gitu loh. Kalau kita bermakmum dengan itu makmum masbuk, iya, tetap kita ini masih kurang lagi gitu loh. Makanya kalau kita lebih dari satu, bikin jamaah sendiri. Kalau kita cuma satu orang, ya minta orang lain untuk menemani kita. Sebenarnya itu yang terbaik. Sehingga sholat jamaah kita tuh dari awal sampai akhir. Ini arahnya yang terbaik sebenarnya. Wala bima talzami adatul kamuqimin tayammama. Bukan tidak usah bermakmum dengan orang yang wajib mengulangi sholatnya. Seperti orang yang tinggal di kampung, sholatnya dengan tayamum, lifak bilma, bukan tayamum karena sakit. Orang tayamum karena sakit ya jelas, yang penting dia ikut saran-sarannya, nggak perlu diulangi sholatnya. Tapi orang di perkampungan, tayamum, lifak bilma, alasannya nggak ada air. Ini kan orang sembrono. Istilahnya tayamama bimakanin yaghlibu bihi wujudul ma. Jadi dalam madzhab Syafi'i, orang yang tayamum di satu tempat yang dalam prasangka kuat itu ada air. Contohnya tayamum li faktilma di perkampungan, maka orang semacam ini sholatnya wajib diulangi. Lah orang semacam itu tidak sah dijadikan imam. Wala qarin bumiyin bil jadid. Al jadid, qari itu siapa? Orang yang bisa baca Fatihah dengan baik. Nah, umi di sini orang yang sama sekali nggak baca Fatihah atau orang yang baca Fatihahnya itu salah sampai tingkatan merubah makna. Ya, umi. Jadi umi itu orang yang tidak bisa baca Fatihah dengan baik. Maksudnya apa? Ada dua kemungkinan. Sama sekali dia tidak bisa baca Fatihah atau dia baca Fatihah dengan tingkat kesalahan yang merubah makna. Tingkat kesalahan yang merubah makna. Maka ini qol jadid tidak bisa jadi imam, tidak sah. Umi begini. Lah qol qadim jadi boleh kan gitu kan? Tapi di siri adalah jahriyah. Di qol qadim hanya boleh dalam salat sirri, tidak boleh dalam salat jahar.
Tetapi Imam Muzani ini mentakhrij, jadi mengeluarkan qaul mukharraj, yaitu mengkiaskan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya orang yang berdiri sah bermakmum dengan orang yang duduk. Jadi dalam madzhab saya itu ada namanya nas. Dan kemudian dari dua nas yang berbeda itu maka dibangun qaul mukharraj. Apa qaul mukharraj? Hakama Imamun Asy-Syafi'i fi mas'alataini mutasyabihatain bi hukmaini mukhtalifain wa lam yubayyin al-fariqa bainahuma. Jadi di sini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu memberikan keputusan hukum yang berbeda di dalam dua masalah yang serupa. Apa keserupaan di sini? Yaitu satu, qari' ya'tammu bil ummi, yang kedua al-qa'im ya'tammu bil jalis. Nah, apa persamaannya? Persamaannya kan qiraatul Fatihah sama-sama rukun sholat. Qiyam juga rukun min arkani sholat. Kenapa ini? Ketika makmum bisa mengerjakan dan imam tidak mampu mengerjakan, kok keputusan Imam Syafi'i berbeda? Surah pertama, qari' bermakmum dengan ummi. Makmum bisa baca Fatihah yang tidak bisa dikerjakan oleh imam, nggak sah. Dan surah kedua, makmum bisa berdiri yang tidak bisa dikerjakan imam, kok sah. Dan Imam Syafi'i tidak menjelaskan apa perbedaan keduanya. Maka ashab Syafi'i ada dua kelompok di sini. Ada yang tetap ikut Imam Syafi'i, gimana? Yes, ikuti saja. Terus kita cari apa perbedaan. Ternyata menjelaskan, beda antara qiraatul Fatihah dengan qiyam itu beda, walaupun sama-sama rukun tapi beda. Apa bedanya? Dalam qiraatul Fatihah ada tanggung jawab imam, al-imam dhamin. Jadi dalam masalah qiraatul Fatihah itu imam menanggung qiraatul makmum. Kalau al-makmum gak baca Fatihah atau dia kurang baca Fatihah, ditanggung imam. Tapi dalam qiyam tidak ada makmum menanggung qiyamul makmum, imam menanggung qiyamul makmum, itu tidak ada. Maka disitulah maka keputusan berbeda. Ini kelompok pertama. Nah, kelompok kedua termasuk Imam Muzani, maka bukan menempuh mengikuti apa pendapat Imam Syafi'i, tapi mentakhrij, yaitu menjadikan dua pendapat. Makanya akhirnya adalah masalah apa itu, bagaimana hukum qari' bermakmum dengan ummi. Ini bisa kita katakan ada dua pendapat atau tiga pendapat. Kalau kita tiga pendapat begini, qaul jadid tidak sah mutlak, qaul qadim sah fi sirriyah, tidak sah dalam jahriyah. Nah, qaulun mukharraj, pendapat ketiga yang dibangun oleh Imam Muzani sah mutlak. Kenapa? Dikiaskan dengan al-qa'im ya'tamu bil jalis. Jadi dikiaskan dengan masalah itu, maka ada qaul mukharraj. Lah qaul mukharraj ini bukan, mukharraj itu bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat Imam Muzani. Walaman yukhilu biharfin aw tasdidati minal Fatihah wa huwa tawi ummi. Ini orang yang merusak, maksudnya tidak yukhilu itu akhalla yukhilu, tidak bisa menunaikan dengan sempurna. Jadi akhalla ini kebalikan ahsana. Kalau al-qari' man ahsanal fatihata, orang yang bisa membaca Fatihah dengan baik. Lah ini ummi man akhalla bil Fatihah. Lah akhalla itu bagaimana? Mungkin ada hurufnya yang dikurangi satu, tasdid yang dikurangi satu, iyaka dibaca iyaka, gitu kan? Jadi ada huruf yang dikurangi, tasdid yang dikurangi, nah, akhirnya merubah makna. Wa min termasuk ummi aratu yudhimu bi ghairi mawdi'ihi. Jadi mengidghamkan bukan pada tempatnya. Mustaqim mutakim gitu, mustaqim mutakim. Al-thaq yubidul harban bi harfin, jadi huruf diganti dengan yang lain, qad diganti dha.
walazzallin, walazzallin. Tadi dot diganti zo. Jadi kalau kita ini ketemu orang Pakistan itu kan dalam lahjah mereka itu kan Odoil, fazail, amal kan gitu kan. Jadi itu dalam Urdu, abjad Urdunya begitu, fazail, amal. Nah terkadang ini terbawa ketika baca Arab, gitu loh. Bahwa terkadang dalam baca Arab, sehingga waladzallin. Sehingga ini yang utama dalam madhab nggak sah, walaupun dalam batul mu'in itu ada satu pendapat yang mengatakan sah. Alhamdu. Ini juga dua pendapat. Karena maksudnya berdekatan. Yang utama nggak sah, tapi yang kedua sah. Mustaqim, mustaqim. Ini qafnya orang Yaman ini, orang Arab. Mustaqim, qaf, mustaqim. Nah, ini juga khilafiyat. Yang mutamat nggak sah, tapi ada satu pendapat yang mengatakan sah, karena ini mutaqarib. Qarib itu makhrajnya itu. Wa tasiqu bimislihi. Tapi kalau makmum dengan imam sama-sama, jadi qafnya itu sama-sama begitu, haknya sama-sama begitu. Jadi kalau hak diganti hak, alhamdu, masih ada yang membolehkan. Dha diganti dha, masih ada yang membolehkan. Walaupun dhaif dalam madhab. Qaf diganti qaf, ya mustaqim, masih ada yang membolehkan dalam madhab. Maka orang Jawa juga begitu, ain diganti nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga berdekatan sebetulnya itu, gitu. Jadi istilahnya kalau kita bicara kalau mutamat itu ya bukan makhrajnya gitu. Tapi kalau memang itu nggak bisa ya khilafiyat gitu. Jadi nga itu jelas lebih dekat daripada a, rabbil alamin, terkadang kan begitu. Lebih dekat daripada hamzah, daripada ain gitu. Waktu kuro bitam tambal fa terus dengan orang yang mengulang-ulang ta, gagap. Mengulang-ulang pak, jadi orang gagap. Walahin. Apa lahin? Lahin itu adalah orang yang merubah harokat. Kalau tadi orang mengidghamkan, orang mengganti huruf kan gitu kan? Jadi orang mengganti huruf, al-thaq itu mengganti huruf. Jadi di situ termasuk umi. Umi itu kan orang yang ya nggak bisa sama sekali atau ada yang dikurangi kan gitu kan? Ada yang dikurangi atau ada yang salah kan? Nah, termasuk kategori itu aratu dan al-thaq. Mengidghamkan bukan pada tempatnya, atau orang yang mengganti huruf, dan termasuk lahin. Nah, lahin itu orang yang mengganti harokat. Maka orang yang mengganti harokat, in ghayyara maknan ka'an'am. Ta diganti an'amti. Masa Allah itu mu'annas gitu. An'amtu, aku yang kasih nikmat kan gitu. Jadi an'amta diganti an'amti, an'amtu. Abdallah sholata man amkana ta'alum. Maka membatalkan sholatnya orang yang sudah mampu belajar. Wain ajaza lisanuhu alam yamdi zamanu imkani ta'alumihi. Kalau lisannya tidak mampu, tadi ada orang itu memang sudah tua. Diajari yo balik setelan awal lagi. Ini diajari lidahnya itu yang benar begini. Ketika suruh bareng menirukan bisa. Nanti ditinggal kembali ke setelan awal udah. Orang tua tuh nggak bisa dipaksakan, nggak bisa. Nah, orang kalau ajaza lisanuhu ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau belum lewat zamannya mungkin belajar, baik karena fil fatihati baka umiyin. Kalau ketidakmampuan sudah fatihah seperti orang umi nggak sah. Wa illa, kalau di selain fatihah pada sifat sholatuhu wal qudwatu bihi, maka sah sholat dia sendiri dan sah bermakmum dengan dia. Jadi, maka ini baca Quran itu ada titik-titik tertentu, maksudnya itu poin-poin tertentu yang kita harus hati-hati.
Yaitu apa diantaranya adalah mat. Mat ini penting. Jadi pendek malah dipanjangkan, panjang malah dipendekkan. Ini ada yang tidak membatalkan sholat karena tidak merubah makna. Waladhdallin. Ini dol ini makanya kan 6 harokat gitu kan. Kita baca 2, yaitu secara tajwid salah, tapi secara fikih tidak merubah makna gitu. Secara tajwid salah, secara fikih ini nggak berubah makna. Iya, nah ini juga nggak terlalu mudah mana gitu loh. Iya, 2 harokat jadi 4 harokat. Ini juga tidak merubah makna. Tetapi kalau ada contohnya itu kayak la yang dia panjang dibaca pendek kan gitu kan. Pendek dibaca pandang. La ta'khudhu sinatu wala naum. Jadi Allah tidak bisa ngantuk dan tidur, tapi la ta'khudhu sinatu wala naum. Sungguh Allah ini bisa ngantuk, bisa tidur. Nabi menjadi taukid. Wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi akbar. La-nya dibaca panjang. Wala dzikrullahi akbar. Jadi tidak akhirnya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi justru ini yang termasuk yang hati-hati itu masalah panjang pendek. Dan itu sensitif bagi orang Arab masalah panjang pendek ini. Wala tasifu khutbatu rajulin wala khunsa bimra'atin. Laki-laki dan khunsa itu khunsa muskil. Jadi orang punya 2 kelamin dan berfungsi semua. Punya zakar yang punya farji berfungsi semua. Laki-laki dan khunsa gak boleh bermakmum dengan imam perempuan wala dan laki-laki gitu. Kemudian perempuan gitu, ada kemungkinan dia perempuan. Jadi seorang laki-laki dan khunsa tidak boleh bermakmum dengan 2 jenis imam, perempuan atau khunsa. Yang boleh apa? Kalau makmum laki-laki dan khunsa, imamnya harus laki-laki. Ya begitu. Wa tasiqulil mutawadi bil mutayamim. Orang yang tohrohnya dengan wudhu boleh bermakmum dengan imam yang tohrohnya dengan tayamum. Yang penting tidak wajib mengulangi sholatnya karena sakit atau memang tidak ada air di tempat yang tidak ada air. Wali masih orang yang wudhunya dengan mengusap sepatunya. Walil qaimi bil qaidi. Makmum yang berdiri boleh bermakmum dengan imam yang duduk. Wal mutaji dan tiduran miring. Walil kamili bisabi wal abdi. Orang yang sempurna. Sempurna itu maksudnya balik, akil, merdeka begitu. Boleh bermakmum dengan imam yang belum balik atau dia budak. Wal ama wal basiru sawaun 'alan nas. Adapun orang belia dan orang buta masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, maka derajatnya sama, tidak ditarjih. Maksudnya apa? Orang buta itu dari segi menjaga diri dari najis kurang. Tapi orang buta itu pandangannya tidak pernah terganggu dengan macam-macam pandangan. Sehingga orang buta itu diyakini sholatnya lebih khusyuk. Sebaliknya orang yang melihat ini lebih bisa menjaga diri dari najis, kotoran. Tetapi kekhusyukan kalah dengan orang buta. Maka masing-masing punya kelebihan kekurangan sehingga sawaun 'alan nas. Wala sawsiyatu qudwati salim bis salis. Pendapat tasawuf yang diunggulkan orang yang salim itu maksudnya kondisi bukan daimul hadas. Jadi orang yang salim dari hadas. Sah bermakmum dengan imam yang salis beser, yaitu daimul hadas. Boleh? Kenapa? Karena tadi intinya sholatnya tidak wajib diulangi. Orang yang daimul hadas itu sholatnya nggak wajib diulangi. Wa tayri bil mustahadati ghairil mutahayyirah. Orang yang suci, wanita yang suci boleh bermakmum dengan wanita yang sedang istihadah, syaratnya bukan mutahayyirah. Itu tadi, karena orang mustahadah
sama dengan salih, sholatnya tidak wajib diulangi. Walau bana imamu imra'atan, kalau ternyata imamnya perempuan, atau kafiran mu'linan, kafir yang terang-terangan, ila al-mukhfiyan, bahkan kafir yang disembunyikan, wajibat i'adah. Jadi ada orang menyangka imamnya laki-laki, dia laki-laki menyangka imamnya laki-laki, rambutnya pendek, kan gitu kan? Ternyata perempuan. Jadi kita Bismillah, suaranya kelihatan kan gitu kan. Ada orang ziarah Wali Songo kan, ada orang sholat nanti gondrong kan, kira wali kita bermakmum, selesai bermakmum baru mulai Allahu Akbar, dia baca Fatihah dilagu-lagukan ketika waladhdallin amin bareng, atau imamnya mulai ke belakang sambil ketawa-tawa, serba sekali kalian, ternyata orang gila. Jadi ternyata imamnya orang gila. Jadi kalau menyangka laki-laki, ternyata perempuan, menyangka orang waras, ternyata orang gila, menyangka orang muslim, ternyata orang kafir. Orang kafir yang terang-terangan, maka sholatnya wajib diulangi. Maksudnya ini tahunnya ini kapan? Kalau tahunnya di tengah sholat ya sudah batal. Tahunnya ini selepas sholat. Tahunnya selepas sholat, wajib diulangi. La junuban wa najasatin khafiyatin. Tidak wajib diulangi kalau imamnya ternyata junub. Yang kedua, atau membawa najis yang tidak diketahui makmum khafi. Untuk asal mansus wa qaulul jumhur. Ini huwa atau wahua? Wahua ya. Ini wahua itu. Oh, huwa. Betul imam yang mengatakan al-asal mansus, pendapat asal yang diungkap yang dinas oleh mereka, wa qaulul jumhur, yaitu pendapat mayoritas ulama. Inna mukhfiyal kufri wa kamulinihi. Jadi tadi ibaratnya Imam Rafi'i kila al-mukhfiyan, seolah-olah kalau ternyata imamnya kafir itu disyaratkan harus kafir yang terang-terangan. Kalau kafir yang sembunyi-sembunyi enggak, menurut yang mutamat. Tetapi Imam Nawawi menjelaskan bahwa pendapat jumhur ulama dan itu yang dinas oleh Ashabus Syafi'i, orang kafir itu terang-terangan atau ikhfa, mukhfi atau mu'lin sama saja. Wal ummi kal mar'ati, kita menyangka imamnya ini qari, ternyata nggak bisa baca Fatihah. Ini seperti perempuan di dalam sholat siri mamanya sampai selesai, misalkan imamnya ini qari, ternyata imamnya nggak bisa Fatihah, maka sholat kita wajib diulangi fil asahi. Menurut pendapat asab yang diunggulkan, walau tadabi khunsa babana rajulan, kalau orang bermakmum dengan khunsa ternyata laki-laki, lam yaskut al-qadha bil adhar, maka tidak gugur apa qadha bil adhari. Menurut pendapat asab yang diunggulkan. Maksudnya apa? Jadi laki-laki bermakmum dengan khunsa itu kan nggak sah, ya. Khunsa dengan khunsa yang nggak sah. Sekarang kalau terjadi seorang laki-laki atau khunsa bermakmum dengan orang yang disangka khunsa, tapi ternyata laki-laki, maka tetap wajib diulangi. Ya begitu. Gimana kalau ternyata laki-laki? Memang kita tahu dia punya dua kelamin gitu loh. Tapi ternyata yang berfungsi hanya zakarnya, farjinya nggak berfungsi. Nah, berarti kan ini laki-laki gitu. Nah, ini ada dua pendapat. Dalam pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang pertama tidak wajib diulangi sholatnya. Karena apa?
li'annahu fi nafsil amri rajulun. Ternyata dia laki-laki. Dan pendapat kedua yang ada tetap wajib diulangi. Karena di dalam ibadah itu al-ibrah bil ibadah bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Gitu kan? Karena dalam ibadah itu yang dijadikan tolak ukur ya dhannul mukallaf li al-ibrah bil ibadat ma fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Yo, prasangka orang mukallaf juga faktanya. Sejak awal sholat kudu dia punya prasangka kuat itu laki-laki gitu loh. Dan ternyata selesai sholat ya kudu laki-laki. Jadi kalau ternyata laki-laki tapi prasangka dia ini unsa, ya tetap gak sah. Ya, masalah ibadah seperti itu. Wal adlu Allah minal fasiki. Imam yang baik agamanya, adil itu baik agamanya. Imam yang baik agamanya, yang diterima persaksiannya lebih utama daripada imam yang fasik. Wal as'anal afqahu ala minal aqra wal aura. Sekarang kalau satu ini afqah. Jadi afqah itu apa? Diperhatikan, afqah itu yang lebih paham mengenai masalah fikih. Aqra aksaru qiraatan, maksudnya lebih banyak hafalan Qur'annya gitu loh. Jadi aqra dalam kitab fikih itu artinya lebih banyak hafalan Qur'annya. Pak, kenapa berbeda dengan nas hadis? Dalam hadis kan jelas, wal ya'umakum aqra'ukum. Jadi, idza dakhala waktu salat, fal yu'adzil lakum ahadukum wal ya'umakum aqra'ukum. Ketika sudah masuk waktu salat, maka adalah salah satu dari kalian adzan dan yang paling aqra mengimami salat. Kenapa kalau sekarang berbeda, afqah lebih didahulukan daripada aqra? Nah, gini ceritanya. Di zaman sahabat, metode menghafal Quran itu adalah 10 ayat. 10 ayat dihafal, kemudian 10 ayat dipahami, kemudian diamalkan dulu baru nambah hafalan. Jadi metodenya begitu. 10 ayat dihafalkan, kemudian dipahami, kemudian diamalkan, baru nambah. Sehingga orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya mesti lebih alim. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar termasuk muftinya sahabat itu belajar tafsir surat Al-Baqarah 12 tahun. Jadi Abdullah bin Umar ini belajar tafsir Al-Baqarah karena Al-Baqarah itu kebanyakan ayatul ahkam gitu. Itu beliau belajar 12 tahun. Jadi di zaman Nabi, zaman sahabat, aqra, orang yang lebih banyak hafalannya mesti afqah. Karena metodenya seperti itu. Maka disinilah tidak ada orang itu pendidikan tahfidz dulu baru dunia itu tidak ada sebetulnya. Harus bareng. Bareng, yo dihafal, yo dipelajari, yo diamalkan. Nah, beda dengan kondisi zaman fuqaha, kondisi zaman selepas sahabat. Ini kalau orang itu aqra lebih banyak hafalannya, belum tentu dia afqah. Ini sudah berubah zaman gitu. Maka kalau ada orang satu sisi dia ini hafalan Qur'annya sedikit, tapi pemahaman fikihnya itu lebih banyak. Nah, satu orang ini hafalan Qur'annya lebih banyak, tapi pengetahuan fikih itu sedikit, maka afqah aula minal aqra wal aura, dan lebih menjauhi subuhat. Tapi ini al-asah. Jadi pendapat yang diunggulkan. Pendapat kedua, ini ada 3 pendapat. Pendapat kedua, huma sawa, antara afqah dengan aqra itu sama. Karena masing-masing punya fadilah kayak al-ama wal basir tadi. Nah, pendapat ketiga, aqra lebih afdal daripada afqah karena kita masukkan bidhahiril hadis. Wa yuqaddimul afqah wal aqra. Kalau satu afqah atau aqra alal asani an-nasibi, orang yang lebih tua umurnya dan lebih baik nasabnya. Karena ini jadi imam itu kaitannya dengan sholat.
Lah sholat itu kaitannya dengan ilmu fikih. Jadi kalau ada orang itu nasabnya baik, tetapi ilmu fikihnya sedikit. Satu orang itu eh, paham fikih, tapi nasabnya orang biasa-biasa. Yaitu orang yang afqah lebih utama daripada ansabu atau nasib yang lebih baik. Nasabnya nasib pakai anu ya, pakai sin. Nah, pakai sod. Nasib, nasib, nasib biasa. Orang yang baik nasabnya. Wal jadi itu taqdimul asani ala nasibi. Wal jadi lebih mendahulukan orang yang lebih tua umurnya karena orang lebih tua itu lebih khusus sholatnya daripada orang yang baik nasabnya. Baik istawa ya kalau ada dua orang sama gimana? Ada orang itu pengetahuan fikihnya setara, hafalan Qur'annya setara, waroknya setara, nasabnya sama-sama baik, umurnya sama-sama setara, ngajinya ya satu kelas. Wes semuanya setara kabeh. Ngajinya ya satu kelas mamanya itu, umurnya ya pantaran. Nasabnya ya sama-sama baik. Pengetahuan fikihnya, hafalan Qur'annya pada 30 juz kabeh. Maka fabinadhafati thawbi wal badani. Siapa yang bajunya badannya lebih bersih. Karena apa? Orang yang tampak bersih itu lebih menarik kepada simpati para makmum daripada orang yang bajunya ngepir. Oh, baju ngepir itu bajunya begini-begini itu, bajunya kotor, maka akan jadi omongan orang gitu loh. Di tempat umum, di muka umum bajunya kotor jadi omongan orang. Maka kalau sama semua, dua orang, mana yang lebih bersih bajunya, badannya, wa husni sauti lebih bagus suaranya. Nah, disinilah makanya akra itu jangan dipahami orang yang lebih bagus qiraahnya, bukan. Lebih banyak hafalan Qur'annya. Karena husnul sauti itu di belakang. Wati bisunati lebih bagus pekerjaan dan penghasilannya lebih halal. Lebih halal penghasilannya dan bekerjanya wa nahwiha. Maka dalam madhab Hanafi itu pernah dengar itu pabrik ngaji itu kalau sama semua akhirnya apa? Mana yang lebih cantik istrinya? Karena ini satu orang, dua orang sama-sama semua sama. Satu istrinya cantik, satu BB aja. Itu juga jadi uh, daya tarik tersendiri gitu. Padahal satu yang menikmati ya suaminya, tapi jadi daya tarik tersendiri. Ini madhab Hanafi, tapi ini dalam Syafi'i belum menemukan. Wa musaikul manfaati bimilkin aw nawi aula. Ilam yakun alan falau taqdimu. Perhatikan pembahasan di atas tadi apabila sholatnya itu adalah di tempat yang netral, tidak bertuan. Contohnya orang sholat di masjid bandara, kan gitu kan, di stasiun, memang tidak ada imam rotibnya, gitu loh, tidak ada imam rotibnya. Maka yang disebutkan tadi itulah siapa kita rombongan, maka siapa yang didahulukan, dan silakan sesuai dengan aturan di atas. Adapun kalau ini sholat ada mustahikul manfaat bimilkin, jadi ada masjid, di situ ada imam rotib. Nah, itu ada imam rotib, jadi imam yang sudah ditunjuk memang imami di situ. Entah itu memang dia pengelola apa itu wakaf masjid itu yang bertanggung jawab di situ, atau yang ditunjuk dalam musyawarah imami di situ. Maka imam rotib yang memang istiqomah imam itu lebih berhak daripada pendatang, ya nggak punya kuasa apa-apa, walaupun dia akro, auro, angsab, kabeh punya. Karena apa? Ada hadis ya, bahwasanya tidak halal bagi seseorang ngimami di suatu tempat yang menjadi hak saudaranya. Kurang lebihnya begitu itu. Jadi malikul manfaat termasuk orang yang namanya itu dia pemilik musola, rotib lagi. Nah, fa'ilam yakun ahlan, kalau ternyata malikul manfaat
jadi pemilik musola atau pemilik rumah nggak layak ngimami, ya silahkan dia takdim mempersilahkan orang yang ya wa yuqaddamu ala asakini la mukatabi fi milkihi, didahulukan sopo Sayyid, saya didahulukan alat yang ngatasi budaknya dia, asakini yang menempati tempatnya Sayyid. Nah, malikul manfaat itu Sayyid. La mukatabi fi milkihi, tidak didahulukan atas budak mukatab fi milki dan kepemilikan mukatab. Jadi kalau saya datang ke rumahnya mukatabnya yang belum melunasi cicilannya, sholat di situ budak mukatab tetap lebih berhak. Walau sadadimul muqtadi alal muqtri, orang yang menyewa lebih layak dijadikan imam daripada yang menyewakan. Kenapa? Karena muqtari adalah malikul manfaat. Muqtari orang yang nyewa malikul manfaat. Wal mu'airi alal musta'ir, karena mu'ir adalah malikul manfaat, didahulukan atas orang yang minjam. Wal wali fi mahalli wilayati aula binal afdha wal malik, penguasa, wali itu penguasa, gubernur, presiden, bupati, di wilayah kekuasaannya layak jadi idam daripada afdha dan malik, orang yang lebih alim dan pemilik manfaat. Jadi maksudnya kalau seorang khalifah, sultan datang ke satu masjid, maka ini lebih layak daripada imam rotib yang ada di situ dan orang alim yang ada di situ. Yes. Oke, ini mana salah-salah jamaah. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Izin Kiai. Ya. Di beberapa kitab itu kan diterangkan di Bejuri itu bahwa ketika di masjid sudah terpenuhi syiarnya, kemudian kalau kita berangkat ke masjid, keluarga atau istri tidak dapat jamaah, lebih afdal kita sholat dengan keluarga. Itu artinya apakah kita bisa menggunakan hal itu dalam kondisi tertentu? Jadi gini ya, kalau membaca kitab fikih, maka masyhad ulama itu perlu dibaca dan diteliti. Masyhad beliau itu pada apanya, kan gitu kan? Kayak kemarin dalam bab nikah saya jelaskan, dua wanita, satu sudah jadi tamatan pondok, yang kedua ini adalah mantan fasiqah yang kalau dinikahi dia akan taubat, kan gitu kan? Maka yang tertulis di kitab Hasyiah Syarwani itu lebih utama mana? Utama menikahi wanita yang fasiqah yang diyakini taubat kalau dinikahi. Ini kan sampai terjadi semacam itu tuh apa masyhadnya? Di mana afdaliyahnya? Karena menyelamatkan satu orang ini. Nah kalau masyhad kita ini, kita mau buat pondok gitu loh. Makanya cari istri yang sudah jadi, bukan mau istri yang permakan atau diservis dulu gitu loh. Cari istri yang sudah jadi, langsung bisa digunakan, jereng begitu, langsung bisa ngulang di pondok, aja di pondok, mendampingi jadi kiai. Bukan malah cari barang rongsok yang diservis, kan gitu kan. Nah kalau ulama mengatakan lebih afdal menikahi yang kedua, karena apa? Ini masyhadnya dilihat di mana. Karena ini menyelamatkan orang, gitu loh. Di situ. Nah setiap orang tuh nikah punya gharat kepentingan masing-masing. Nah di situ itu juga bukan sepakat ulama itu.
masjid sudah ada syiar. Kemudian di rumah saya ini nggak ada yang namanya jamaah. Maka untuk saya sholat di rumah. Ini bukan hadis ya orang bakal ketemu gitu loh. Dan tabayo ini ada seorang fikih berfatwa Abdul di rumah ini masanya di mana? Karena beliau punya pandangan bahwa apa itu bisa menolong orang-orang yang rumah itu untuk sholat jamaah kan gitu kan. Jadi bisa membantu mendapatkan 27 derajat kan gitu kan, tanpa mengurangi syiar yang di masjid karena ini sudah terpenuhi syiarnya dari sisi itu gitu loh. Tetapi kalau kita mandang dari sisi lain, apa kerugian dia tidak ke masjid kan gitu kan? Jadi kalau ini dibenarkan, nanti akan ada orang itu tidak mau ke masjid, ya sudah di rumah. Lah padahal dengan dia tidak ke masjid banyak kerugian yang dia dapat. Banyak kerugian yang dia dapat. Tidak dapat itu bertemu dengan orang-orang mahallah, dengan umat Islam, entah itu belajar taklim, atau belajar qiraah, atau majelis-majelis masail yang lain. Banyak yang dia tidak dapat. Hanya karena mendapatkan satu fadilah, yaitu menolong keluarganya supaya dapat 27 derajat, dia kehilangan banyak manfaat di situ itu. Makanya, apa itu namanya, kesimpulannya, kalau hanya karena kamu ingin supaya keluarga kamu dapat fadilah jamaah, solusinya gampang. Jadi kamu sholat di masjid, pulang sholat lagi. Gitu. Atau kamu di rumah sholat bersama istri, nanti tetap ke masjid. Itu sepakat itu. Karena mengulangi sholat sudah dibahas tadi. Gitu. Seperti Imam Ghazali, itu kan pernah ada pernyataan bahwasanya gimana Pak, kalau saya ke masjid itu lihat orang banyak tidak khusyuk. Kalau saya sholat di rumah itu khusyuk itu. Sedangkan khusyuk itu kan inti dalam sholat, nyawanya sholat. Sehingga sebagian fuqaha sholat sendiri di rumah dengan khusyuk lebih afdal daripada sholat di masjid tapi nggak khusyuk. Nah, kok bisa seperti ini? Kan gitu kan? Karena khusyuk itu inti gitu loh. Sedangkan ke masjid nggak khusyuk, dia kehilangan intinya sholat. Padahal walaupun dia tidak khusyuk di masjid, dengan dia di masjid itu banyak sekali fadilah yang dia dapat yang tidak akan ditemukan kalau dia sholat di rumah. Seperti itu. Maka di akhir itu pernyataan Imam Ghazali, beliau menentang pendapat itu dan tetap menganjurkan orang yang tidak khusyuk tetap dianjurkan ke masjid. Kenapa? Dengan dia berkumpul orang banyak, insya Allah diterima semua sholatnya, kan gitu kan. Jadi makanya kalau ada dalam fikih itu ini afdal, ini kamu teliti. Kita bicara sudah belajar usul fikih itu kamu teliti. Nantilah yang dipandang oleh si mufti tersebut hanya satu sudut pandang gitu. Sehingga satu sudut pandang itulah yang jadikan pijakan beliau untuk memberikan fatwa, oh ini lebih afdal. Nah, kalau kita teliti lagi, ternyata ada beberapa afdaliyat yang dikesampingkan. Makanya ini harus menguasai itu permasalahan. Sehingga yang difatwakan tadi, kalau orang ini khusyuk, sholat sendiri di rumah khusyuk, kalau ke masjid tidak khusyuk, maka ini ya tetap yang muktamad dalam madhab ya berangkat ke masjid. Karena dengan berjamaah ada hadis, dengan berjamaah itu walaupun sholat kita tidak khusyuk, karena mau kumpul ya tetap diterima oleh Allah. Dan dengan dilatih. Jadi kalau orang di rumah itu khusyuk, mau latihan kayak apa tetap kehilangan fadilah jamaah dan seluruh fadilah-fadilah yang lain nggak dapat gitu loh. Mau dilatih kayak apa nggak dapat. Tetapi kalau hanya masalah khusyuk, dia tetap ke masjid, dia tetap istiqomah ke masjid, ikut program di masjid. Nanti dengan dilatih pelan-pelan khusyuk itu akan dia dapat. Dan yang kedua, terkadang cuma alasan orang tidak mau ke masjid. Jadi kalimat hakin urida bil batil, cuma alasan ini nggak mau ke masjid, alasannya saya tidak khusyuk, padahal ya bohong sebetulnya. Ya, apa lagi? Yang kedua ini ya, izin bertanya ya. Sebagian imam, halo.
Ya. Oke. Sebagian imam itu dia biasanya bergerak dulu sebelum takbir ya, karena agar imam makmumnya tidak mendahului begitu. Seperti saya lihat ada imam itu dia i'tidal duluan, baru kemudian dia eh, apa namanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi takbirnya terakhir setelah gerakan itu dikerjakan. Sehingga makmum itu sebagian ketika dia masbuk itu tidak mendapatkan tumaninah rukuknya imam dengan tanpa dia ketahui begitu. Itu fenomena seperti itu apa ada menyikapinya, apa ada kaul yang lain, artinya dia dianggap dapat satu rakaat atau bagaimana gitu? Teman. Jadi kan gini kan, ini pengalaman kita sendiri. Kalau kita ini mengejar rukunnya imam, nah kemudian terus dia ini, maka ini kan kita biasanya mengetahui kebiasaan imam tuh bagaimana kan gitu. Kalau kita sudah tahu kebiasaan imam itu angkat baru takbir, kebiasaan, maka kita kerja imam masbuk harus memandang ke arah imam gitu loh. Supaya tidak ragu-ragu. Jadi sebelum kita takbir, sebelum ruku, pandang lirik ke arah imam. Dia bangkit enggak? Saya bisa enggak ini tumulina bersama imam? Kan sarannya mendapat rokat itu kan kita harus bisa tumulina bersama imam. Nah kalau kita ini punya pengetahuan bahwa imam punya kebiasaan seperti itu dan itu banyak di beberapa tempat gitu loh. Imam tuh punya kebiasaan gerak dulu baru takbir, walaupun itu enggak membatalkan sholat, tapi bikin kacau makmum sebetulnya kan gitu kan. Jadi akhirnya bagaimana? Kita ini sebelum ruku, maka takbir, ketika takbir atau ikram ruku, liriklah ke arah imam. Bangkit apa belum? Nah kalau ragu-ragu, orang yang ragu-ragu, apakah saya bisa tumurina bersama imam atau tidak? Al-aslu adamu tumurina, gitu loh. Al-aslu adam. Dalam kitab-kitab fikih itu kalau orang itu ragu-ragu, apakah saya ini bisa tumurina bersama imam atau tidak? Al-aslu adam. Sehingga dia wajib menambah satu rakaat. Apa lagi? Yang lain? Yang lain? Itu yang tadi itu kemarin saya ini ikut apa namanya acara standarisasi khotib imam LDPBNU itu ya, itu arahannya begitu mas, saya sampaikan bahwa itu kan membahayakan makmum ya kalau dia nggak dapat tumak ninah dan nggak tahu gitu, kalau kan arahannya itu imam mendahului gerakannya gitu. Dan jawabannya eh, pemateri itu ada kok kaul dapat rokaat walaupun dia menemui imam dalam kondisi sujud. Saya kaget loh. Saya belum pernah nemu ini kaul ini. Jadi yang seperti ini, ya mungkin menurut beliau sebagai pemateri itu suatu, ini ijtihad beliau itu satu solusi gitu loh. Tapi bagi saya bukan solusi, malah menjerumuskan gitu loh. Jadi akhirnya itu beberapa aturan yang ada dalam hadis itu menjadi langgar gitu. Jadi beliau itu maunya memberikan solusi dengan mengambil kol-kol yang ringan. Tapi solusi yang diberikan itu menurut pandangan saya itu kurang tepat gitu. Dan beliau tidak salah, tidak salah. Cuma bagi saya pribadi solusi itu kurang tepat. Makanya imam itu dalam i'tidal apa ya kita ikutilah fikih ini. Di mana sami Allah itu ya bersamaan dengan mengangkat kepala kan gitu kan. Supaya tidak membuat jubah itu makmum dan tidak menjerumuskan makmum gitu loh. Nah, seperti itu. Lah masalah itu khawatir didahului, nah, itu kan oknum biasanya begitu. Ada makmum itu yang maunya tebar, kalau imam itu biasanya satu dua orang. Jangan kita ini hanya memperhatikan satu dua orang mengorbankan sak masjid, nah, gitu. Tapi kaul itu ada ya, kaul itu ada ya, Belum tahu, memang yang belum tahu saya. saya juga baru dengar gitu loh. Ya, matur nuwun ya. Saya ngomong Ya, yang lain gimana?
Ya, Pembelian dalam talian, membeli emas secara angsuran tanpa faedah. kalian itu apa? Online. Online, Masya Allah. Bahasa Jawa, talian itu ditali. Ini orang sahabat bilang talian ternyata online. Jadi membeli emas online terus tanpa bunga kan. Jadi ini kalau mau tambah membeli emas itu harus cash. Jadi tidak boleh online, boleh. Ya tapi kalau kita mau solusinya, kita kalau punya teman di toko itu, kita punya teman, kita wakilkan, saya transfer uang ke kamu, kamu belikan itu emas cash nanti kirim ke saya. Jadi itu solusinya. Terus yang kedua diangsur nggak boleh. Jadi beli emas itu nggak boleh diangsur, harus cash. Karena antara emas dengan uang itu sama-sama barang ribawi. Jadi istimewa ulama, muktamar ulama seluruh dunia, ulama-ulama kontemporer itu hampir sudah sepakat bahwasanya uang kertas, uang digital yang ada sekarang ini barang ribawi. Jadi nggak boleh itu jual beli dengan emas, dengan tempo tuh atau diangsur tuh nggak boleh, harus cash. Oke, apa lagi? Ya. Apakah seseorang yang kosong sholatnya bermakmum kepada imam, sedangkan jemaah tadi pada rakaat yang kedua. Bila orang yang kosong tadi dia ikut dalam jemaah pada rakaat yang ketiga, kemudian dia kosong. Apakah boleh seorang makmum musafir bermakmum pada imam yang ini masuk tinggal 2 rakaat, kemudian mestinya maunya kosor, ya tetap tidak boleh. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu syaratnya orang boleh kosor tidak bermakmum dengan orang yang iqamah, juga tidak bermakmum dengan orang yang itmam. Allah yaktadiyah ala yatamma bimukimin wala mutimmin. Dia tetap wajib itmam. Kalau mau kosor sholat sendiri aja sudah. Apa lagi? Coba ya, ya. Dalam topik tadi ada satu untuk bagi satu kredit satu jumlah itu dalam 3.000 ringgit yang kau boleh punya secara angsuran untuk beli barang-barangan dalam talian online. Tapi ada satu kaedah yang tadi kredit dikeskan dengan satu syarikat yang syarikat itu jual atas nama beli barangnya dan ditukar kepada kredit, sedangkan barang tidak ada, tidak wujud. Hanya satu kaedah saja, dapat satu barang online, kita beli contoh ada 3.000, barang tidak ada tapi dia bagi duit. Kita mau kasih kredit itu jadi cash, jadi tunai. Apa maksudnya? Uang dalam rekening ya, rekening ya. Itu uang siapa? Dalam talian yang ini uang. Shopee Pay atau apa? Shopee itu Shopee apa uang dalam Shopee itu? Shopee Pay kan? Shopee Pay, Shopee Letter. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Pay Letter itu riba. Jadi Pay Letter itu riba. Yang ngomong katanya beli cash, tidak ada apa tetap pakai riba. Itu transaksi yang dia pakai Pay Letter itu riba, nggak usah mencairkan dananya dari situ. Pokoknya memakai itu uang-uang dari Pay Letter itu haram semua. Nggak usah, nggak boleh. Nggak boleh. Ada duit, belanja, nggak ada duit, nggak usah belanja. Apa Gokbar? Terus belinya di mana?
Kalau di Indo mungkin Antam nggak? Jadi gini ya, tadi sudah saya kasih solusi kan. Kalau beli emas online itu, karena belinya emas juga pakai uang, itu sama-sama barang ribawi. Kalau tidak cash serah terima di majlis itu tak boleh. Walaupun memang ada ulama sebenarnya mengatakan bahwa karena ini hajat kan gitu kan, yang penting pembeli penjual memang barang ada bisa dipercaya kan, itu serah terima 3 hari itu sudah dianggap cash kan gitu. Ini beberapa sebagian mufti Mesir itu ada di ulama kontemporer lah gitu, ada. Tetapi ada solusi dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita punya teman atau punya wakil yang ada di toko itu kan satu toko terkadang karyawan lebih dari satu kan, ya kan? Kalau kita punya teman yang bisa membelanjakan di toko itu, kan gitu kan, atau punya karyawan, punya kenalan yang ada di toko itu, kita wakilkan dia untuk beli. Ya, jadi kita transfer uang ke dia, kan gitu kan. Nah, kemudian apa ke akun itu di situ, akun yang ada di situ kan. Kemudian dia belanjakan tunai kepada syarikat itu, nanti barang dikirim ke kita. Iya, jadi dia pegang uang di situ, dia buat akad di situ, serah terima uang dan emas di situ, nah masa kirim ke kita. Ini jalan yang paling hati-hati begitu. Dan itu beberapa teman kita kasih arahan begitu, ya jalan yang bagus. Sapa. Hilang nggak? Gimana? Emas, ya saya mau beli emas harga 3.000 tapi dibayar secara tabungan nanti sampai 3.000 baru masuk emas karena Oh, itu begini. Kalau seperti itu gini. Jadi kalau syarikahnya memang punya emas fisiknya, memang punya emas, dan kita tabung dulu kan. Tabung nanti kalau sudah terkumpul diserahkan, maka itu berarti kita ini ikut memiliki emas itu. Kan? Jadi kita beli berarti ikut memiliki emas yang utuh itu. Nah, kan gitu kan? Jadi maksudnya itu kita ini yang dilakukan di BSI begitu itu. Kita memiliki lah nanti kalau mau mau dicetak kan gitu kan. Kita mau dicetak maka ada biaya sekian kan gitu kan. Maka itu dibolehkan dalam arti kita itu beli itu maksudnya ya ikut memiliki, belum bisa dipisah. Ikut memiliki di situ, ikut investasi lah, gitulah. Ikut memiliki di situ. Investasi emas batangan itu. Dan nanti kalau sudah uang kita cukup untuk dicetak itu ada 5 gram, 10 gram ya, dicetak dengan biaya sekian kan gitu kan. Nah itu sebagian ulama ada yang bolehkan. Karena itu kita bukan nyicil namanya. Kalau nyicil itu kan kita dikasih dulu, kita bayar berapa kali kan gitu kan, itu nyicil. Tidak boleh. Nah ini maksudnya ini bukan nyicil. Ini kita ini ikut investasi di situ, ikut memiliki itu emas. Nanti kalau sudah cukup, ya, maka ya terserah kita. Mau kita biarkan di situ, kepemilikan kita ya boleh kan gitu kan. Mau kita cetak ya boleh, biaya sekian. Itu ada yang bolehkan. Dan itu juga masuk sebetulnya. Ya, jadi kan kita kan bayar dikit-dikit, nanti kalau sudah cukup kita cetak kan gitu kan. Oke, lagi? Cukup ya? Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.